Bab 2, Irasional, Rasa Iri Gary Wang. 3 tamparan, satu demi satu nyaring. Saat tamparan terakhir mendarat, Gary Wang langsung jatuh duduk di atas lantai. Bengong. Sepenuhnya bengong. Sebenarnya ini orang gila dari mana? Gary Wang dengan cepat bereaksi, urat di lehernya bertonjolan. Sialan, aku, Gary Wang walau tidak berbakti, ini juga urusan keluargaku, kapan giliranmu bajingan ini ikut campur urusan orang? Bukan giliranku mengurus. Tatapan dingin Louis Lu tiba-tiba menusuk, kamu buka matamu lebar-lebar, lihat baik-baik aku siapa. Kamu. Sebuah suara teriakan dingin membuat Gary Wang seketika tertegun, tatapannya terpaku pada wajah Louis Lu, mengamati dengan seksama. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar hebat. Wajah pemuda di depannya ini perlahan bertumpang tindih dengan anak kecil lemah 15 tahun yang lalu. Begitu mirip. Tidak mungkin. Gary Wang menggeleng keras, namanya sudah sampai ke bibir, namun tidak dapat diucapkan. Ini terlalu tidak masuk akal. Sangat terkejut bukan? Louis Lu tertawa dingin, berkata, saat masih kecil kamu sering menindasku, buang air di sepatuku, sengaja menggunakan krayon mengotori pakaianku. Dan juga beberapa kali, jelas-jelas kamu melakukan kesalahan, namun masih melemparkan kesalahan padaku, membuatku dihukum berdiri oleh kakekku, apa kamu tidak ingat lagi hal-hal ini? Duh! Gary Wang tiba-tiba mundur selangkah. Dia, benar saja dia. Louis Lu yang sering dia tindas itu sudah kembali. Kenapa kebakaran besar itu tidak membakarmu mati? Kenapa kamu tiba-tiba kembali? Kenapa kamu datang mengganggu hidupku? Gary Wang tiba-tiba berubah menjadi sangat emosi. Aku berusaha begitu keras menyenangkan beberapa wanita itu, namun mereka tidak bersedia mengakui aku menjadi adik, karena mereka berkata, hanya kamu adik mereka. Aku memikirkan segala cara bersikap baik di hadapan kepala panti asuhan, membuatnya mengadopsi aku, namun orang tua sialan ini terus membicarakan kamu. Aku berusaha keras ingin hidup menjadi sepertimu, namun mereka, kenapa tidak bersedia memberi kesempatan padaku, sebenarnya bagian mana dariku yang tidak sebanding denganmu? Sikap Gary Wang semakin lama semakin bengis, kamu tahu tidak, aku begitu berharap kamu mati. Dia sepenuhnya kehilangan akal sehat, tiba-tiba berbalik mengeluarkan sebatang pipa besi, meraung dan memukul ke arah Louis Lu. Namun, yang menyambutnya hanyalah satu tendangan yang seperti angin kencang. Boom! Pipa besi di tangan Gary Wang belum memukul, di perutnya tiba-tiba bertambah sebuah bekas sepatu yang sangat jelas, selanjutnya dia melayang mundur 5 meter. Kamu ingin tahu sebenarnya bagian mana darimu yang tidak sebanding denganku? Louis Lu perlahan berjalan mendekat, menatap Gary Wang dari atas, berkata acuh, karena aku tidak akan menindas yang lemah, karena aku tidak akan lupa membalas kebaikan, karena aku tidak akan iri dan dengki, hal-hal ini, apa cukup? Apa cukup? Suara Louis Lu sangat pelan. Namun seperti palu berat menghantam jiwa Gary Wang dengan keras. Hal-hal ini adalah prinsip paling dasar menjadi manusia, apa dia, Gary Wang memilikinya? Tidak. Dia adalah seorang bajingan yang suka menindas orang yang lemah, membalas kebaikan dengan kejahatan, lagi pula memiliki rasa iri yang sangat besar. Mungkin karena terpukul kencang, Gary Wang menyemburkan darah segar, wajahnya penuh ekspresi menderita. Louis Lu hanya menatap dingin, dalam tatapannya, tidak ada rasa kasihan sedikit pun. Orang ini sudah ditelan oleh rasa iri sampai ke tahap irasional, sama sekali tidak pantas mendapatkan rasa kasihan apapun. Nah, kamu, apa kamu sungguh Louis Lu? Saat ini, suara Wadewu yang bergetar tiba-tiba terdengar di belakangnya. Louis Lu berbalik, rasa dingin di wajahnya sudah menghilang, digantikan dengan sebuah senyum ceria, ini aku, kakekku, aku sudah kembali. Sungguh kamu. Jantung Wadewu tiba-tiba berdebar, akhirnya tidak tahan memeluk Louis Lu, menangis dan meraung keras. Louis Lu kecilku, kamu masih hidup.
Kamu masih hidup. Tuhan akhirnya tidak perlu menyiksaku lagi. Aku kira aku mencelakaimu. Wadewu menangis dengan sangat keras, namun bukan menangis karena sedih, melainkan seperti semacam rasa lega. Anak yang membuatnya merasa bersalah selama 15 tahun itu masih hidup. Benar, kakekku, aku masih hidup dengan baik. Louis Lu menghibur dengan suara pelan, namun menyadari sesuatu dari ucapan kakekku. Setelah emosi kakekku sedikit tenang, Louis Lu baru bertanya. Kakekku, apa ada hal yang Anda sembunyikan dariku? Kebakaran besar 15 tahun yang lalu itu bukanlah kecelakaan, benar bukan? Wadewu menyeka air mata, hal yang terjadi 15 tahun yang lalu, sudah berlalu maka biarkan dia berlalu, asal kamu masih hidup saja sudah baik. Ini semakin meyakinkan tebakan Louis Lu, berkata dengan sungguh-sungguh, kakekku, bila Anda sungguh memiliki rasa bersalah padaku, beritahu semuanya padaku, oke? Wadewu ingin menghindari topik ini, namun melihat ekspresi Louis Lu yang sungguh-sungguh, tahu tidak dapat menyembunyikan lagi, hanya bisa bicara tanpa henti. Ternyata kebakaran besar 15 tahun yang lalu itu sungguh janggal. Saat itu, Striking Real Estate menyukai tanah tempat panti asuhan Cahaya Mentari, berkali-kali mencari Wadewu, ingin memaksanya menandatangani kontrak pembelian dengan harga rendah. Namun Wadewu keras kepala, tidak peduli lawan menggunakan cara apa, dia tidak tanda tangan. Tidak ada cara lain, penanggung jawab Striking Real Estate hanya bisa mengeluarkan ultimatum, bila tidak tanda tangan, maka tanggung sendiri akibatnya. Hasilnya di hari kedua, terjadi kebakaran di panti asuhan. Wadewu curiga, kebakaran itu adalah balas dendam dari Striking Real Estate, hanya saja tidak pernah menemukan bukti mereka yang menyulut api. Sedangkan setelah kebakaran itu, Louis Lu menghilang. Wadewu mengira dirinya mencelakai Louis Lu, jadi dengan cepat mengundurkan diri, serta mengadopsi seorang anak yang usianya hampir sama dengan Louis Lu, yaitu Gary Wang. Wadewu menebus semua rasa bersalah pada Louis Lu pada Gary Wang, namun tidak menyangka rasa manja yang berlebihan sebaliknya membuat Gary Wang berubah menjadi malas, sering mencarinya meminta uang. Dulu jumlahnya sedikit, Wadewu tidak mengatakan apapun, namun kali ini, tak disangka meminta 200.000 RMB. Wadewu tentu saja tidak mungkin memberikan padanya, akhirnya terjadi pemandangan barusan. Setelah Wadewu selesai menjelaskan, suasana menjadi hening. Keheningan seperti kematian. Dia mengangkat kepala menatap Louis Lu sebentar, seketika terkejut, di dalam mata Louis Lu yang gelap, keluar cahaya dingin yang mengejutkan. Striking Real Estate. Mencelakainya pergi selama 15 tahun. Mencelakainya hampir saja mati dalam lautan api. Mencelakaiku hampir kehilangan 7 kakak. Bagaimana menghitung perhitungan ini? Bersambung.